Ada satu kebiasaan yang diam-diam menguras energi kita setiap hari tanpa kita sadari dan tanpa kita pilih dengan sadar. Kita terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak pernah berada di tangan kita. Apa kata orang, bagaimana orang menilai kita, apakah usaha kita akan berhasil, apakah keputusan kita salah, apakah masa depan kita akan aman. Padahal, sebagian besar dari itu tidak pernah bisa kita kendalikan sepenuhnya. Menurut riset dari American Psychological Association, lebih dari 70% sumber stres manusia itu berasal dari kekhawatiran terhadap hal-hal yang memiliki solusi langsung atau berada di luar kendali individu. Artinya adalah, bukan masalahnya yang menghancurkan kita, tapi arah perhatian kita. Kita bangun pagi dengan pikiran penuh skenario. Kita tidur malam dengan rasa bersalah karena merasa belum cukup. Dan di tengah malam itu kita lupa satu pertanyaan sederhana. Apa yang sebenarnya bisa aku kontrol pada hari ini? Karena ketika pertanyaan itu tidak pernah ditanyakan, hidup tuh terasa berat banget meski kita tidak melakukan apa-apa. Filsuf Stoik Epictetus pernah menulis, "Some things are up to us and some things are not." Kalimat ini tuh terdengar sederhana tapi dampaknya besar banget. Masalahnya, kita tuh sering membalik urutannya. Kita menghabiskan energi untuk hasil akhir, penilaian orang, respon orang lain, masa depan yang belum terjadi. Sementara hal yang bisa kita kontrol itu malah diabaikan. Usaha kita di hari ini, niat di balik tindakan kita, kebiasaan kecil kita, cara kita merespon kegagalan kita. Menurut riset University of California, Berkeley, orang yang berfokus pada proses-based control, memusatkan perhatian pada tindakan yang bisa dilakukan, itu mengalami tingkat kecemasan 32% lebih rendah dibandingkan mereka yang fokus pada outcome. Ini menjelaskan satu hal, ketenangan bukan datang dari kepastian, tapi kejelasan arah. Kita nggak bisa mengontrol apakah orang akan mengerti niat kita, tapi kita bisa mengontrol apakah kita jujur pada diri kita sendiri. Kita tuh nggak bisa mengontrol apakah usaha kita langsung berhasil, tapi kita bisa mengontrol apakah kita tetap hadir pada hari ini. Dan lucunya adalah, ketika kita fokus pada apa yang bisa kita kontrol, hasil seringkali datang sebagai efek samping. Bukan karena kita mengejarnya mati-matian, tapi karena kita konsisten pada prosesnya. Psikolog Viktor Frank menulis, "When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves." Ini bukan ajakan untuk pasrah ya, tapi ini ajakan buat dewasa. Karena dewasa berarti tahu di mana harus berjuang dan juga di mana harus melepaskan. Banyak orang itu capek banget bukan karena kurang kuat, tapi salah medan perang. Mereka bertarung melawan masa lalu yang nggak bisa diubah, orang yang nggak mau berubah, ekspektasi yang nggak pernah jelas. Padahal energi itu tuh bisa dipakai untuk membangun satu hal yang kecil pada hari ini. Satu halaman dibaca, satu tugas diselesaikan. Dan itu cukup banget. Kita tuh nggak bisa mengontrol kalau hari ini mood kita tuh buruk, tapi kita bisa mengontrol apakah mood itu menentukan seluruh hari kita. Kita nggak bisa mengontrol kalau usaha kita tuh hari ini nggak dihargai, tapi kita bisa mengontrol apakah kita berhenti cuma karena hal tersebut. Inilah perbedaan antara yang menyerah pada keadaan dan berdamai dengan keadaan. Marcus Aurelius penulis dalam Meditation, "You have power over your mind, not outside even. Realize this, and you will find strength." Kalimat itu bukan sekedar teori motivasi, tapi peta untuk bertahan hidup. Karena semakin cepat kita menerima batas kendali kita, semakin sedikit energi yang terbuang dan semakin banyak ruang untuk bertindak dengan tenang dan juga konsisten. Bukan untuk menang hari ini, tapi untuk tetap berjalan pada esok hari. Dan itulah kontrol yang sesungguhnya. Ketenangan itu bukan datang saat hidup kita sepenuhnya terkendali, karena itu nggak akan bisa terjadi. Ketenangan itu kan datang saat kita berhenti menuntut diri kita untuk mengontrol hal yang memang bukan tugas kita. Fokuslah pada apa yang bisa kita lakukan hari ini, apa yang bisa kita pelajari dari kegagalan, apa yang bisa kita lepaskan. Karena hidup itu bukan tentang mengendalikan semuanya, nggak bakal bisa. Hidup itu tentang memilih dengan sadar kemana energi kita akan diarahkan. Dan saat kita berhenti memberi perhatian pada hal-hal di luar kuasa kita, kita akan melihat betapa ringannya hidup kita itu bisa kerasa banget. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kita tahu kita akhirnya berdiri di tempat yang benar, di wilayah yang bisa kita kontrol, dan dari situlah perubahan nyata itu dimulai. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau kamu suka, subscribe kalau kamu suka. Kalau kamu suka video ini, pasti kamu suka video di sebelah kiri sini. Bye bye, terima kasih telah menonton.